Salah. Assalamualaikum Sobat Winsu. Kami dari kelompok 9 Prodi Tadris Bahasa Indonesia Pampuk 23. Di sini kami akan meneliti Museum Negeri Sumatera Utara. Ingin tahu keseruannya? Ikuti yuk. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone there was never an honest word. And that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. And revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Ever an honest word.
Sumatera Utara. Nah, di sini ada tentang sejarah Museum Negeri Sumatera Utara. Museum ini didirikan pada tahun 1982 di 19 April oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Setiasono. Itu dia. Jadi kami dari fakultas Bu, di sini kami dari mahasiswa Universitas. Di sini kami ada video terkait tentang kebetulan meneliti Indonesia peninggalan museum ini. Jadi yang pertama kali itu kami ingin tahu berdirinya museum itu. museum ini diresmikan tahun 1942, ini 19 April 1982. Tapi peletakan paling utamanya itu dari tahun 1994 oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan didirikannya museum ini? Tujuan pendirian museum ini maksudnya kesini sih. Misalnya sih sini. Kenapa didirikan museum ini? Untuk melestarikan sejarah dan budaya Sumatera Utara. Selanjutnya Bu, ada kami tahu kan di generasi sekarang ini kan kurang minat anak-anak muda dalam museum ini, mereka tuh lebih ke mungkin tempat hiburan lainnya. Jadi apa Bu yang menjadi daya tarik museum ini untuk generasi milenial sekarang? Kalau sekarang kami udah mulai berusaha mendekatkan diri ke digital ya, karena kan sebenarnya ini daerahnya, jadi kayak misalnya bisa kita jalan ke sana ada video mapping di sana ada, terus lampu-lampunya kami lengkapi dengan video dan nanti juga ada games. Lanjut, bagaimana cara mempertahankan museum ini dengan perkembangan zaman yang membuat generasi sekarang lebih tertarik untuk mengunjungi mall ataupun tempat hiburan di mana? Itu sih sebetulnya untuk aksi dua arah ya, jadi maksudnya dari orang museumnya sendiri harus terus mengupdate museumnya, tapi itu juga butuh bantuan dari orang tua, guru dan generasi muda itu supaya gimana ya, supaya fitur museum itu bukan lagi kita harus tanggung belajar, tapi juga kayak sesuatu yang keren ya. Kalau misalnya kita nggak museum, kayak kita ketinggalan zaman. Lanjut, bagaimana cara pemasaran museum ini Bu agar halayak publik ini tahu tentang keberadaan museum ini gimana? Ke sosial media sih, karena sekarang kan zamannya sosial ya, jadi kita promosinya lewat sosial media. Apakah cuma begitu? Iya kan? Orang itu ada mengunjungi kayak sekolah-sekolah. Kalau itu kita setiap tahun itu punya kegiatan namanya gerakan education museum. Jadi itu setiap tahun kita biasanya datang ke satu kabupaten. Jadi nanti murid-murid kan misalnya di satu tempat itu dikasih pengarahan tentang museum. Tapi nanti kita setiap tahun, jadi nggak sama. Misalnya tahun ini kita ketemu ini, tahun yang lain Nanti secara merata dia. iya. Jadi pertanyaan saya itu biasanya siapa-siapa yang biasa ke sini? Kalau yang banyak itu memang anak sekolah dan mahasiswa ya, karena mereka disuruh sama guru dan dosen. Tapi sekarang juga udah mulai kayak keluarga-keluarga kecil gitu, dan beberapa turis asing juga ada yang banyak. Jadi biasanya kalau orang-orang kesini itu apa Bu? Kalau misalnya turis asing biasanya mereka lebih suka sama budayanya. Kalau misalnya orang Indonesia ketemu anak muda kayaknya mereka
lihat di museum seperti itu. Jadi benda-benda dari beberapa France, sebelum France, Baik, terima kasih ya Bu. Selanjutnya kami ingin mengetahui tentang ruangan ini Bu. ruangannya ya. Ini juga. Nah, kalau ini ruangan pertama ini ruangan prasejarah. Jadi kita menampilkan peninggalan-peninggalan prasejarah dari Sumatera Utara dan beberapa daerah di Indonesia seperti Sumatera atau Jawa Barat. Terus di sana juga ada peninggalan tentang hewan-hewan, karena museum itu kan sebetulnya bukan hanya menampilkan benda dari Indonesia, tapi juga lingkungannya. Salah satunya kan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, setelah dari ruang prasejarah, kita ke ruang religi kuno. Jadi di sini kita menampilkan beberapa tinggalan megalitik dari daerah di Sumatera Utara, tapi juga ada tinggalan-tinggalan kayu yang berkaitan dengan religi. Seperti arca-arca, terus wadah ramuan, tulur panaruan, naskah-naskah kuno. Kalau ini peninggalan kuno ini Bu, apakah semua suku masuk atau bagaimana Bu? Ini kebanyakan di sini itu Toba, Nias, Taro, mungkin ada kapal juga. Kalau Melayu sih nggak ada di sini. Ini ya Bu, benda naskah-naskah. Iya, ini dari Batak, dari naskah tulisan Pustaka. Kalau ini ruang Hindu Buddha, jadi menampilkan beragam peninggalan yang terkait dengan Hindu Buddha di Sumatera Utara. Jadi beberapa itu dari kota Cina seperti arca-arca ini, ada juga yang peninggalan dari Padang Lawas. Kebanyakan memang dari Padang Lawas karena kan khususnya luas ya, kawasannya luas. Ini kita di ruang Islam, jadi ini tentang perkembangan Islam di Sumatera Utara. Karena kan kita punya Barus ya yang setara jadi titik nol Islam Nusantara. Nah itu jadi beberapa Islam di sini itu dari Barus, tapi ada juga yang dari Paparazara, dari Islam. Itu juga melakukan naskah-naskah kuno. Sama kayak dari miniaturnya Masjid Kesultanan Langkat, Masjid Ayyubi. Nah ini ruang kolonial, ruang kolonial. Jadi di masa lalu Sumatera Utara ini kan daerah perkebunan ya. Jadi kita di sini menampilkan beberapa koleksi yang terkait dengan itu. Kalau misalnya tentang perjuangan nanti ada ruangannya tersendiri. Kalau ini lebih ke kolonial dan perkebunan, juga masyarakat demografi masyarakat pada masa itu, di mana kita di pusat perkebunan ada kulit dari India, dari Cina, dari Jawa. Ini bisa kita lihat contoh-contohnya. Terus kita sama-sama ya. Jadi ini ruangnya menampilkan peninggalan suku di Sumatera Utara, beragam suku, jadi bukan cuma satu aja. Kita menampilkan gimana mereka hidup di zaman dulu, transportasi bagaimana, terus juga bagaimana dia mencari apa, misalnya
kayak perikanan, peternakan gitu. Kalau ini perahu ya. Iya, ini namanya solu. Ini perahu khas daerah Kuba. Cuma ini lebih ke solu yang biasanya dipakai ke saat tertentu. Kalau misalnya di dalam dia lebih ada bisa dilihat di taman. Enggak sih, mereka menangkap ikan naik perahu ini. Kalau bagian yang lebih polos ada di taman kebakaran. Berarti bagian ini memang dari warna. Dari dulu. Ya, kalau untuk menentukan itu agak susah ya, tapi ini lama gitu. Oh, ini asal kalau sudah asal menetap ya, soalnya itu kan ada ornamen. Iya. Kalau di sini di lain itu lebih kayak sama rumah ya, misalnya di aku ada juga kalau angga zaman dulu dan ada juga orang ya. Semua apakah beda suka? Ini beda-beda. Kalau misalnya kayak Boros Pati itu yang gambarnya puncak itu kan dari Kuba. Ini juga ada dari Timur, ada yang dari Paros, ada golongan itu. Jadi nias juga ada mas. Kayak misalnya yang di bawah ini itu namanya pemerintah bisa dilihat dari baik di rumah ada kalau misalnya kalian ke desa tinggal gitu kan di rumah itu biasanya ada ornamen ini. Kalau ini dari kayu ya, ini ornamen kayu biasanya kita kayak yang dia ada bentuk lagi atap. Oh ya, namanya diosol. Jadi meniru tanaman pakis. Kalau misalnya ini agak lupa. Ini dari samping madu ya. Kalau yang hitam putih ini namanya samping bagus. Terus yang di atasnya itu namanya ornamen bintang. Jadi biasanya sih di atas bagus gudang itu ada ornamen bintang. Terus yang ini lupa. Ini yang ini uang gundur dan pancing manis dari kalau yang paling atas itu dari batu Kuba juga namanya dari Sumatera. Artinya boros pati daripada tahun itu masih simbol itu apa? Jadi cerita itu banyak disukai di kegiatan Indonesia termasuk Batak gitu kan. Jadi kalau misalnya di Batak Kota mereka itu punya dewa agamanya namanya Boros Pati Bintang. Boros Pati Bintang itu nantinya menunjukkan keturunan kalian. Nah, mereka nanti punya keturunan itu yang melahirkan dari Batak. Dari Batak itu nanti turun di Bukit di Sawah. Jadi sebetulnya orang yang kayak gitu juga tak saja. Hampir di semua Batak dan di Nias juga ada yang melambangkan puncak atau padang. Jadi cukup umum. Apakah simbol ini boros patinya memang harus meletakkannya di bagian atasnya saja? Itu kan biasanya dijumpai di ada enggak sih, ini di mana-mana, nggak cuma di rumah aja sebetulnya. Di benda-benda pantai misalnya kayak usaha tadi, nah itu kadang satu berapa di sampul itu gambarnya secara terus di tempat air ini
kegiatan ya begitu. Jadi bukan cuma di ornamen asli. Jadi kami tuh udah di ruang religi kuno. Yuk ikuti keseruannya. Ini apa ya? Jadi ini adalah peti mati dari Nias bagian selatan. Dan ini dihiasi kepala Lasara Berarti Islam. Di sini ada Islam di Sumatera Utara dan banyak peninggalan-peninggalan. Kita sampai di ruangan Islam, sekarang kita sampai di ruangan Hindu-Buddha. Nah, di sini ada detail ataupun deskripsi tentang masa kerajaan Hindu-Buddha ya. Dan di ruangan ini juga terdapat peninggalan-peninggalan masa agama Hindu-Buddha, teman-teman. Sangat unik sekali ya. Terutama di sini ada salah satunya Arca Amitabha. Kemudian di sini juga ada yang seperti batu loh, tetapi namanya prasasti magis. Jadi apa sih itu Sumatera Utara? Jadi bilang Sumatera Utara ini salah satu provinsi yang terkenal di Indonesia yang mempunyai multi etnik. Bila salah satunya itu ada suku asli, suku Melayu, suku Papak, Batak Toba, Batak Angkola, Nias, Karo, dan Simalungun. Nah, ada juga masyarakat adat pesisir ataupun Tapanuli Tengah bilang. Oh, itu ada di pesisirnya ya? Iya, benar. Nah, jadi teman-teman, Sumatera Utara ini juga mempunyai suku-suku pendatang, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, ikuti kita ya. Di Sumatera Utara ini banyak loh suku-suku. Iya. Yang pertama itu ada suku Melayu. Nah, yang lagi ya? Kedua ada Batak Toba. Yang ketiga ada Angkola Mandailing.
Yang keempat ada Simalungun. Terus ada juga Papa, Karo, dan Nia. Oh, ternyata banyak ya. Iya, Bila. Jangan suku pendatang. Oh, apa aja sih itu? Suku pendatang ini bisa disebut juga dengan di pesisir ya teman-teman, mereka tinggalnya gitu. Itu sukunya Tapanuli Tengah dan Sibolga. Beragam ya. Tadi kan kita sudah memperkenalkan suku-suku yang ada di Sumatera Utara. Sekarang kita memperkenalkan rumah adat dari suku-suku tersebut, teman-teman. Nah, ini rumah adat-adatnya. Nah, di sini juga ada terdapat miniatur rumah tradisional Nias Selatan.